Hello guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan menceritakan alur cerita si Shinji episode terakhir yaitu episode 64. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ayo kita mulai. Scene diperlihatkan Dewa Agung Yanxi yang sedang bertarung dengan Sun Wukong. Yanxi pun mengeluarkan tinju penuntasan ke arah Wukong dan mengejek Wukong yang telah mencapai batasnya. Wukong yang sudah mencapai batasnya itu masih tetap bertahan dan berkata kepada Dewa Agung Yanxi bahwa dirinya Raja Agung tidak memiliki batas akhir. Xiaoyu pun berterima kasih kepada Sun Wukong karena telah kembali dari alam neraka dan bertarung untuk dirinya. Dirinya mengandalkan Sun Wukong untuk mengalahkan Dewa Agung Yanxi dan berharap Sun Wukong untuk bertahan sebentar lagi. Wukong pun berkata tidak masalah dan dirinya akan bersenang-senang. Wukong pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dan membuat Dewa Agung Yanxi terlempar ke langit. Dewa Agung Yanxi pun segera bangun dan memberikan serangan keputusasaan penelan langit. Wukong pun melemparkan tongkatnya ke arah serangan itu dan berhasil memecahkan jurusnya Dewa Agung Yanxi. Tidak hanya itu, Wukong juga memberikan serangan tepat di mukanya Dewa Agung Yanxi. Dewa Agung Yanxi pun terlempar, dan Wukong terus memberikan serangan beruntun ke arah Dewa Agung Yanxi. Wukong pun berkata, "Dewa kuno macam apa kau? Dari awal sampai akhir, Dewa Agung Yanxi hanyalah seorang badut yang membohongi diri sendiri." Dan Wukong memberikan serangan tinju kera raksasa dan mengarahkannya ke Dewa Agung Yanxi. Dewa Agung Yanxi pun terlempar lagi. Sisi lainnya dari Dewa Yanxi pun keluar dan mengejek Dewa Yanxi yang terlalu lemah dan tidak berguna. Dewa Agung Yanxi kembali bangun dan mengeluarkan kekuatan pemusnah. Wukong pun juga ikut mengeluarkan kekuatannya dan mengeluarkan jurus yang sudah lama tidak ia gunakan. Kedua orang itu pun saling mengadu serangan penuh ke arah masing-masing. Serangan mereka pun saling berbenturan, dan hasilnya pun dimenangkan oleh Sun Wukong. Dewa Agung Yanxi pun berhasil dikalahkan oleh Sun Wukong. Tiba-tiba, langit-langit turun sebuah energi yang menumbuhkan rumput di tempat itu. Ya, itu adalah kekuatan dari api abadi yang telah berhasil berkobar kembali. Para manusia pun bersujud, berterima kasih kepada Dewa Langit yang telah melindungi mereka. Dewa Sasin pun berkata bahwa dia sudah lama menantikan perasaan hangat seperti ini. Dilanjuti oleh Dewa Rulai yang berkata, kelihatannya Tang San Chang dan yang lainnya telah berhasil dan benar-benar keberuntungan bagi seluruh dunia. Sin diperlihatkan Auxie yang sedang berbaring tidur dan dibangunkan oleh Sun Wukong. Auxie pun bertanya, di mana tempat ini? Auxie pun terheran-heran. Kok mereka semua bisa ada di sini? Sun Wukong pun menjawab bahwa mereka telah berada di alam neraka. Auxie pun bertanya-tanya, apakah tempat ini sungguh alam neraka ya? Auxie pun berkata bahwa kehidupannya yang baru saja membaik, tetapi nyawanya malah telah berakhir. Bailang pun berkata bahwa mereka sudah tidak apa-apa, dan ini adalah sebuah dimensi yang diciptakan oleh Xiaoyu. Auxie pun merasa sangat senang mendengar hal itu. Tang Sanchang pun memanggil Auxie dan Wukong dan berkata bahwa api abadi telah berkobar kembali. Mereka semua sudah melakukan dengan baik. Wukong pun berkata, tentu saja, dirinya adalah Raja Agung. Bailang pun bertanya tentang keberadaan dari Xiaoyu. Tiba-tiba, Xiaoyu pun muncul di hadapan Bailang. Mereka semua pun terkejut melihat Xiaoyu. Xiaoyu pun berkata kepada semua untuk tetap tenang karena sudah tidak apa-apa lagi, dan semua karena berkat Wukong yang telah membalikkan keadaan dengan sekuat tenaga. Jika tidak, mungkin seisi dunia sudah dikendalikan oleh Dewa Agung Yanxi. Wukong pun berkata bahwa itu adalah masalah sepele, dan dari awal dia selalu yakin bahwa merekalah yang akan menang. Xiaoyu pun berkata, bukanlah hal yang mudah untuk bisa bertahan hingga akhir, dan mereka telah melewati segala kesulitan serta rintangan dalam perjalanan kali ini.
Selain ketidaksengajaan, mereka semua telah menyelesaikan perjalanan ke barat, dan itu juga merupakan pilihan takdir. Sekarang, Xiaoyu yang sudah tersadar sepenuhnya dan menjadi penjaga api jembatan di antara berbagai dunia lain sudah terhubung kembali. Aura jiwa gelap pun akan benar-benar menghilang. Xiaoyu pun tiba-tiba menghilang dari situ. Tang Sanzang pun berkata, akhirnya daratan seberang kembali ke keadaan semula. Manusia duyung pun sangat senang. Jiwa gelap di Sungai Hitam juga sudah menghilang sepenuhnya. Bailang pun berkata, syukurlah, Xiaoyu, ayo kita pulang bersama-sama. Xiaoyu pun menolaknya dan berkata bahwa dirinya sudah berjanji untuk ikut dengan mereka untuk ke dunia lain. Dan mereka yang dimaksud Xiaoyu adalah dewa dari dunia lain, yaitu Raja Busan, Dewa Kera Bulan, dan Dewa Kera Matahari. Sun Wukong pun merasa sangat jengkel melihat mereka. Xiaoyu pun berkata bahwa dunia kita dan dunia lain saling mempengaruhi, dan karena itulah di saat tidak ada Xiaoyu, dunia lain juga kehilangan cahaya, dan dirinya ingin membantu untuk memulihkan dunia mereka. Xiaoyu pun tidak lupa berterima kasih kepada Bailang atas semua yang telah Bailang lakukan untuk dirinya. Bailang pun berkata bahwa Xiaoyu yang sekarang bukan lagi Xiaoyu yang dulu dia kenal. Xiaoyu pun memeluk Bailang dan berkata bahwa dirinya tetaplah sama seperti dulu. Xiaoyu pun tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tang Sanzang dan yang lainnya. Xiaoyu pun pergi dengan dewa dari dunia lain. Bailang pun bertanya apakah dia masih bisa bertemu dengan Xiaoyu. Tang Sanzang pun menenangkan Bailang dan berkata bahwa setiap orang ada jalannya masing-masing, dan mereka semua pun pergi dari tempat itu. Xin diperlihatkan Tang Sanzang dan murid-muridnya yang berada di Sungai Hitam bersama dengan manusia duyung. Ratu dari manusia duyung pun berterima kasih kepada Tang Sanzang dan murid-muridnya karena telah membuat Sungai Hitam kembali seperti semula. Mereka pun makan bersama di tempat itu. Wukong pun memanggil adik Niu dan berkata bahwa dirinya tahu adik Niu sedang berpura-pura tidur, dan cepatlah bangun. Jika tidak mau bangun, ya sudahlah. Dirinya akan meninggalkan adik Niu dan segera pergi. Adik Niu pun terbangun dan dibawa oleh Wukong ke suatu tempat untuk melihat pemandangan. Wukong pun berkata bahwa sebenarnya adik Niu adalah orang yang baik. Adik Niu pun berkata bahwa dirinya ingin bersama Wukong untuk selamanya. Tiba-tiba, Wukong pun menghilang dari tempat itu. Adik Niu pun berkeliaran untuk mencari Sun Wukong. Setengah tahun berlalu, diperlihatkan bahwa ada sebuah kedai makan arah barat. Dan ada siluman yang berkata bahwa ini adalah kedai makan yang paling terkenal di jalur siluman. Kedai makan itu dikelola bersama oleh manusia dan siluman. Mereka pun masuk ke dalam kedai itu. Diperlihatkan bahwa Tang Sanzang yang sedang berjudi dengan orang di sana dan sudah kalah banyak kali. Bajie pun melayani pelanggan dengan minum bir bersamanya dan berkata bahwa dirinya adalah yang paling tampan di kedai itu. Diperlihatkan siluman tulang putih dan Baisi yang sedang melayani pelanggan memesan kamar. Kemudian ada seekor siluman yang berkata bahwa dirinya belum selesai mandi, tetapi airnya sudah tidak ada. Wu Jing pun berkata untuk tenang dan dirinya akan memeriksanya. Bailang pun kembali dengan membawa seember ikan. Ember itu pun terlempar dan ikan-ikan berkeliaran di mana-mana. Ada seekor ikan yang terlempar ke arah tempat judi Tang Sanzang, dan Tang Sanzang meminta maaf kepada pelanggan di sana dan berkata dirinya akan menghajar muridnya itu. Tapi ternyata Tang Sanzang juga selamat, tidak perlu kalah lagi di perjudian itu. Tang Sanzang pun mengingat bahwa seharusnya Wukong sedang menerima gelar penghargaan di langit. Xin diperlihatkan Wukong yang sedang menuju ke langit untuk diberikan penghargaan sebagai budak perang. Wukong pun berkata bahwa di Xijin tidak pantas untuk memberikan gelar kepadanya. Memangnya kenapa jika kau adalah langit, sementara dirinya adalah Raja Agung? Di Xijin dan para pengawal langit pun sangat marah, dan Wukong segera pergi dari tempat itu. Oke guys, itulah alur cerita Xixing Ji season 5 episode 64, yaitu episode terakhir Xixing Ji.
Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.